Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Syakir dari kelas 12 IPA 3. Jadi sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum korosi pada paku. Pertama-tama kita masuk ke tujuannya dulu, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya korosi, faktor yang mempercepat korosi, dan juga cara pencegahan agar tidak terjadi korosi. Nah, landasan teorinya ialah korosi diartikan sebagai serangan yang merusak logam dikarenakan logam bereaksi secara kimia ataupun elektrokimia dengan lingkungan sekitarnya. Nah, proses perkaratan ini termasuk proses elektrokimia di mana logam Fe yang teroksidasi bertindak sebagai anode dan oksigen yang terlarut dalam air bertindak sebagai katoda. Untuk reaksinya itu sebagai berikut. Yang sebagai anode, Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Sedangkan katodenya yaitu O2 ditambah 2H2O menjadi 4 elektron ditambah 4 OH. Nah, reaksi redoksnya yaitu 2Fe ditambah O2 ditambah 4H menjadi 2Fe2 2+ ditambah 2H2O. Nah, apa sih kerugian besi yang mengalami korosi? Nah, jadi kerugiannya ini, besi yang mengalami korosi akan bersifat rapuh dan juga tidak memiliki kekuatan. Hal ini sangat berbahaya jika besi digunakan sebagai fondasi bangunan. Terus saja sangat rawan bangunan tersebut akan runtuh. Nah, senyawa karat juga membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, besi tidak bisa digunakan sebagai bahan alat masak, alat industri makanan, farmasi, dan juga kimia. Faktor penyebab korosi. Nah, jadi faktornya itu ada dua yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor dari bahannya, seperti kemurnian bahannya, struktur bahannya, unsur-unsur pada bahannya. Nah, yang kedua itu faktor dari lingkungan, seperti tingkat pencemaran udara, suhunya, dan juga kelembaban udaranya. Cara pencegahan agar tidak terjadi korosi, yang pertama itu dilakukan dengan cara pengecatan. Pengecatan ini dapat melapisi besi dari perkaratan karena besi terhindar langsung dari udara dan juga air. Yang kedua, melumurinya dengan oli. Oli juga mencegah kontak besi dengan air. Nah, yang ketiga, pelapisan dengan timah. Timah mencegah kontak besi dengan udara dan air. Tetapi, jika ada lapisan timah yang rusak, maka timah malah akan mempercepat perkaratan. Yang keempat yaitu pelapisan dengan krom. Nah, besi atau baja bisa dilapisi dengan krom agar terlihat mengkilat dan juga tahan karat. Nah, yang kelima yaitu pengorbanan anode, seperti Mg yang merupakan logam yang lebih mudah berkarat daripada besi. Jika Mg dikontakkan dengan besi, maka Mg akan berkarat, sedangkan besi tidak. Nah, yang terakhir ada cara galvanisasi atau pelapisan dengan zinc. Zinc ini dapat melindungi besi dari karatan. Sekalipun ada yang rusak, zinc tetap bisa mencegah korosi karena ada mekanisme perlindungan katode. Metode galvanisasi ini berlawanan dengan metode pelapisan timah. Nah, sekarang kita mulai masuk ke praktikumnya ya. Yang pertama itu alat dan bahannya. Itu 8 buah gelas plastik, 8 buah paku, plastik, dan juga karet. Nah, sedangkan bahan-bahannya itu air mentah, larutan HCl, dan juga larutan NaCl. Cara kerjanya yaitu kita menyusun rangkaian percobaan seperti berikut ya. Jadi sediakan 4 gelas untuk terbuka yang masing-masing berisi paku. Terus yang kedua paku dan air. Terus gelas yang ketiga paku ditambah larutan NaCl. Terus yang keempat paku ditambah larutan HCl. Terus 4 gelas lagi dalam keadaan tertutup yang diisi sama seperti di atas ya. Terus langkah yang kedua, setelah semuanya siap, kita mengamati keadaan paku setiap hari selama 7 hari. Setelah diamati, lalu dicatat setiap perubahan yang terjadi. Sekarang kita masuk ke hasil pengamatannya. Jadi pertama keadaan paku yang terbuka dulu ya, yang kosong. Di keadaan paku terbuka dan tertutup, keadaan paku dari hari pertama sampai hari ke-7 itu tidak mengalami perubahan. Artinya paku tersebut tidak mengalami perkaratan. Yang kedua, paku dan air di keadaan terbuka. Di hari pertama itu belum terjadi perkaratan apapun. Lalu di hari kedua, bercak-bercak karatan mulai terlihat dan airnya juga sedikit menguning. Terus di hari ketiga, airnya lebih berwarna kuning dan terdapat korosi pada bagian kepala paku. Terus di hari keempat, air lebih berwarna kuning dan terdapat penambahan korosi di bagian tengah paku. Di hari kelima,
air menjadi lebih kuning dan korosi pada paku bertambah. Tapi lapisannya masih tipis, belum tebal. Nah, di hari ke-6 baru airnya menjadi lebih mengkuning dan karatnya menjadi lebih tebal dan juga terdapat endapan karatan di bagian dasar bawah gelas. Di hari 7 karat pada paku menjadi lebih banyak dan juga merata. Nah, selanjutnya ini ada keadaan paku dan pada air di keadaan terbuka. Tertutup. Ini salah. Yang pertama, di hari pertama itu belum terjadi perubahan apapun ya. Lalu di hari kedua terdapat bercak-bercak berkarat pada paku dan airnya menjadi sedikit menguning. Lalu di hari ketiga karatnya bertambah banyak dan ada endapan di bagian bawah gelas. Lalu di hari keempat karatnya mulai merata di seluruh bagian paku dan endapan pada dasar gelas semakin banyak. Di hari ke-6 lapisan karat menjadi lebih tebal dan airnya menjadi lebih kuning. Di hari ke-6 ini karatnya semakin bertambah banyak, warna air semakin menguning, airnya juga mulai terlihat memekat dan endapannya yang ada pada dasar semakin bertambah. Lalu di hari ke-7 warna airnya mendekati warna coklat dan juga karat pada paku menjadi lebih tebal dan endapannya semakin banyak. Nah, selanjutnya keadaan paku yang terdapat pada larutan NaCl di keadaan terbuka. Dari pertama ini paku belum mengalami pekaratan, artinya masih sama seperti normal. Nah, di hari kedua warna airnya sedikit kuning dan juga terlihat bercak karat pada paku. Di hari ketiga warna airnya lebih kuning dan terdapat karat di bagian kepala dan juga bawah paku. Nah, juga di hari ketiga ini juga mulai terdapat endapan dalam air. Nah, di hari keempat karat pada pakunya mulai lebih merata dan juga endapan yang terdapat dalam larutan NaCl ini menjadi lebih banyak. Di hari kelima pakunya lebih berkarat, lalu airnya juga lebih menguning dan endapannya menjadi lebih banyak. Di hari ke-6 paku menjadi lebih berkarat dan juga endapannya pada larutan NaCl ini menjadi lebih banyak dari hari sebelum harinya. Di hari ke-7 terdapat bagian paku yang menghitam, dan si endapannya juga semakin banyak. Selanjutnya keadaan paku yang terdapat pada larutan NaCl di keadaan tertutup. Jadi hari pertama ini belum terjadi perubahan apapun. Di hari kedua mulai terdapat bercak karat pada paku. Nah, di hari ketiga karat tersebut membentuk lapisan tipis dan airnya juga berubah menjadi sedikit menguning. Di hari keempat lapisan karatnya telah merata ke seluruh paku dan terdapat endapan pada larutan NaCl-nya. Ini di hari kelima. Ini maaf salah ya, ini harusnya hari kelima. Di hari kelima ini karat pada pakunya bertambah tebal dan juga airnya lebih menguning. Nah, di hari ke-6 karat pada pakunya menjadi lebih tebal dan juga endapan pada larutannya bertambah banyak. Nah, di hari terakhir karat pada paku menjadi lebih tebal, airnya lebih kuning dan juga endapannya semakin banyak. Nah, selanjutnya ini keadaan paku yang terdapat pada larutan NaCl dalam keadaan terbuka. Jadi, keadaan pakunya ini pada hari 1 sampai ke-7 tidak terjadi pekaratan. Hanya saja pada hari keempat warna airnya ini, warna larutan NaCl-nya ini mengalami perubahan menjadi warna kuning kecoklatan. Nah, hari kelima, hari ke-6, hari ke-7 warna juga menjadi lebih kuning kecoklatan. Nah, selanjutnya keadaan paku pada larutan NaCl di keadaan tertutup. Nah, pada hari 1 sampai ke-7 pakunya tidak mengalami perubahan, artinya tidak mengalami perkaratan. Hanya saja pada hari kelima warna larutannya berubah menjadi kuning kecoklatan. Begitu juga di hari ke-6 dan juga hari ke-7. Pembahasannya, dari pengamatan yang telah dilakukan didapatkan bahwa hasil yang paling cepat mengalami korosi ialah paku pada larutan NaCl terbuka. Hal ini disebabkan karena kandungan oksigennya banyak dan juga terdapat zat elektrolit yang ditambahkan, yaitu garam. Diteruskan dengan paku pada larutan NaCl tertutup. Nah, paku pada air tertutup ini lebih lama berkarat daripada yang terbuka. Hal ini dikarenakan terbatasnya oksigen pada paku yang gelasnya ditutup. Kesimpulannya, setelah melakukan praktikum perkaratan pada besi, dapat disimpulkan bahwa korosi merupakan peristiwa perusakan logam yang terjadi karena reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di sekitarnya. Nah, berdasarkan praktikum tadi, didapatkan bahwa faktor yang menyebabkan korosi
atau yang bahkan mempercepat korosi, yang pertama ialah air dan juga kelembaban udara, dan yang kedua yaitu adanya zat elektrolit. Nah, untuk mencegah kerugian yang ditemukan dari korosi dapat dilakukan dengan cara-cara seperti ini. Nah, salah satunya itu dengan melakukan pengecatan, lalu chromium plating dan juga pelumuran dengan oli. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.